Nah, mengamati berbagai sentimen yang ada di saat ini begitu ya, kita lihat ada pelemahan ekonomi, jadi artinya kita sedang berada di situasi ekonomi yang sedang tidak Iya, baik-baik saja. Lalu juga kita lihat ada pembangunan IKN juga iya. begitu ya. Nah, apakah ini juga menjadi sentimen-sentimen yang turut mempengaruhi sewa perkantoran ini nampaknya memang kurang bergeliat lagi untuk saat ini? Oke, baik, terima kasih Mbak. Memang yang pertama adalah itu yang data yang sudah Mbak bacakan tadi kan ada gap ya antara 11 juta sama 2 juta. Sedangkan kalau di Jakarta itu kurang lebih ada 2 juta meter yang kosong. Nah, itu mengakibatkan salah satu tolak ukurnya adalah di masa pandemi. Nah, di masa pandemi ini kan sangat sangat fleksibel bagaimana kemudian gaya atau tren berkantor itu mulai hybrid ya. Jadi kemudian banyak ternyata dengan ada pandemi memang ada plus minusnya. Plusnya adalah apa? Pengusaha itu mengasumsikan bahwa oh ternyata kita berkantor itu tidak perlu kantor-kantor yang besar, ya fleksibel. Jadi kita bisa menekan capex, opex dan lain sebagainya. Tapi di sisi negatifnya, memang ada ruang-ruang yang bagaimana ketika kita berbicara tentang CBD Jakarta itu kan sangat luas dan gapnya sangat sangat jauh. Sehingga ada memang tren-tren yang harus kita harus kita tekankan dalam hal ini. Apa itu adalah fungsinya adalah kolaborasi. Nah, kolaborasi ini antara pemerintah maupun swasta. Nah, antara pemerintah dan swasta itu harus ada hubnya. Hubnya adalah apa? Regulasi. Nah, sekedar informasi Mbak, sekarang kalau kita berbicara tentang coworking space, kantor bersama dan lain sebagainya, sekarang belum ada aturan yang jelasnya. Nah, kami dari Perjakpi dari 2019 itu berkumpul pengusaha-pengusaha mendorong hal itu. Sampai sekarang sudah 3 menteri perdagangan ya belum ada. Memang secara regulasi hanya ada peraturan Menteri Keuangan. Itu pun hanya strict bahwa tidak semua jenis usaha itu bisa di coworking space dan kantor virtual. Seperti bisa I.O, jasa pertambangan itu tidak bisa di kantor virtual ataupun coworking space. Sehingga ruang-ruang inilah yang kita akan terus dorong ke depan bagaimana regulasi hadir ya, kemudian kepastian hukum bagi para pengusaha penyedia jasa kantor bersama ini dia terus menggeliat. Karena memang trennya ini kalau kita lihat kita bedah antara coworking space maupun virtual office yang meningkat di pandemi adalah virtual office. Karena kita cukup menyewa alamat ya, kita sudah Dan bisa mungkin dari menggunakan sisi alamat. biaya juga mungkin lebih murah ya? Ya, lebih murah. Kalau kita berbicara hari ini ya, orang misalnya pengusaha besar ya, dia sewa ratusan meter di satu gedung dan lain sebagainya. Pada hari ini dia sudah mengefisiensikan. Mungkin ya hanya beberapa divisi yang para pengusaha ini memberikan ruang di kantornya, tapi divisi yang lain work from home, WFH dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi satu tren baru bagaimana kemudian ke depan sebagai penyedia jasa kantor bersama ini kita mengharapkan ada regulasi itu. Karena betapa penting bagi kami itu regulasi itu sehingga ada batasan harga, ada sertifikasi bagi para pelaku usaha yang ada Jenis berkaitan usaha dengan yang iya, dijalankan. iya. Baik, jadi artinya memang sejauh ini regulasi untuk menggunakan kantor bersama ini memang belum ada begitu. Sehingga ini juga menjadi menyulitkan atau seperti apa menurut pandangan Anda? Kalau berbicara soal menyulitkan memang dia tidak begitu sulit. Tapi ketika diperhadapkan sekarang tidak ada regulasi yang jelas, itu menjadi satu battle making lah bisa dikatakan tantangan bersama. Karena memang bagi kami ketika nantinya ada regulasi, nanti disebut sebagai coworking space itu harus ada minimal luas. Nah, sekarang tidak ada. Orang di ruko saja mungkin 2 kali 3 udah bisa klaim kantor virtual ke coworking space. Dan itu sangat merugikan bagi para pelaku usaha yang lain. Nah, itu kemudian bagaimana kita harus mendorong bagaimana regulasi ini hadir, menciptakan seperti dengan ekosistem di usaha yang lain. Kalau kita bicara sektor konstruksi, ada GPNC. Kita mau bangun usaha konstruksi ya harus terdaftar di GPNC dan lain sebagainya. Ada standarisasi usahanya. Tapi kalau kita berbicara tentang jasa kantor bersama ini, belum ada standar-standar itu. Nah, itulah yang akan kita dorong ke depan. Mudah-mudahan ya di pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini akan ada ruang-ruang untuk bagaimana regulasi-regulasi itu hadir, Mbak, begitu. Baik, tapi